itu ke depannya. Makanya nggak heran kalau sekarang sudah semakin banyak LGBT, sama jenis, yang mencari figur bapak, mencari figur ibu, dia mencarinya keluar, dapatnya yang salah. Jadi saya nggak heran juga, karena saya merasakannya itu. Saya mencarinya keluar, tapi syukur-syukur kalau saya tidak sampai ke situ. Baik, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita siap menjadi manusia baru. Kita harus siap tinggalkan hidup lama yang dipenuhi dosa dan kembali memulai hidup baru yang dipenuhi kasih dan kerendahan hati serta kemuliaan Tuhan. Jadi sahabat, mari berusaha untuk hidup sebagai manusia baru dengan menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita dan menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah menjadi manusia baru. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini mengubah hidup kita, supaya kita menjadi manusia yang baru. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami hari ini mau buka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami, memperbaharui kami. Sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang berkenan di hati-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan, amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang menjadi manusia baru. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, menjadi manusia baru berarti meninggalkan hidup lama yang penuh dosa, bertaubat, dan kembali melayani dan memuliakan Tuhan. Hal ini terjadi pada pertobatan Michael Howard dari seorang gangster dan pecandu narkoba asal Amerika menjadi saksi Tuhan yang kuat. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita semua dapat menjadi manusia baru dalam Kristus
seperti yang dialami oleh Michael ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita dapat meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana denganmu? Puji Tuhan. Wah, ini sebuah kisah yang luar biasa ya. Kesaksian pertobatannya luar biasa sekali ya. Kita sangat diberkati ya. Bagaimana Michael Howard ini yang dulunya hidup dalam dunia gelap, lalu dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat. Wah, ini luar biasa. Ya, pertobatan Michael Howard ini menjadi bukti kasih Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya pahit, hidupnya kecewa, dan tidak mengalami kasih Bapa. Sehingga melalui pertobatannya ini, dia menjadi manusia baru. Wah, luar biasa ya. Benar ya, Tuhan mau kita ini menjadi manusia baru lewat pertobatan itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang menjadi manusia baru. Kita akan baca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, betul benar ya, yang baru sudah datang ya. Ketika kita bertobat, kita lahir baru dan percaya Yesus, maka identitas, status, dan posisi kita di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru atau new creation. Ya, dan kita sudah menjadi pribadi yang sepenuhnya baru, yaitu pribadi yang sudah merdeka, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, dan sudah dikuduskan. Amin. Jadi ciptaan yang baru ya. Jadi sebagai ciptaan yang baru, sepenuhnya baru, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah segar dan baru atau fresh and new. Sehingga semua yang berhubungan dengan yang lama dan yang telah lalu sudah lenyap dan sudah hilang, bahkan sudah berlalu. Amin. Maka di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi ciptaan baru atau new creation yang sudah dibenarkan dan sudah merdeka, bukan karena hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita, tetapi semua itu hanya oleh anugerah Tuhan. Itu ada dalam Efesus 2 ayat 8-9. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti bukan hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita hidup dari identitas bukan untuk identitas. Nah, ini penting banget ya. Kita hidup dari identitas bukan untuk identitas. Karena identitas diberikan oleh Tuhan. Bukan didapat dari dunia, bahkan bukan dari hasil usaha kita. Tetapi identitas kita dibangun berdasarkan apa kata Tuhan, yaitu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu, keyakinan kita bahwa kita adalah ciptaan baru membuat kita ini dapat hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Sehingga kita dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di dalam Kristus identitas kita ini adalah pemenang. Amin. Nah, kalau pemenang pasti beda dong kayak hidupnya. Beda, tidak berusaha untuk menang. Sudah menang. Kita menghidupi kemenangan itu. Menghidupi kemenangan. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat firman Tuhan berikutnya ini tentang menjadi manusia baru ya. Dalam Kolose 3:9-10 demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin ya. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai ciptaan baru agar kita itu membuang dan menanggalkan semua manusia lama kita. Semua karakter dan kebiasaan kita yang lama
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan juga segala kebohongan ya. Nah, ini benar ya. Itu Kita mesti buang itu. Buang ini semua. Karena itu udah nggak penting lagi. Iya. Ya. Nah, kemudian kita mengenakan manusia baru nih. Manusia baru yang apa ya? Yang hati, pikiran, perasaan, dan keinginannya terus-menerus diperbarui melalui apa? Melalui pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Supaya semakin menjadi serupa dengan Kristus yang menciptakan kita. Amin. Jadi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dan menjadi ciptaan yang baru. Dan oleh kasih karunia Tuhan juga, kita harus memilih dan memutuskan untuk membuang dan menanggalkan semua manusia lama kita, dan kita menghidupi manusia baru kita di dalam Kristus. Amin, ini Wah, penting banget ini ya. penting. Kita harus memilih dan memutuskan. Jadi semua keputusan dari kita. Semua dari kita. Kita harus buang dan kita harus memilih Iya. yang benar itu ya. Oleh karena itu, sebagai manusia baru kita jangan memakai kekuatan sendiri supaya kita berubah dan terus kita diperbarui. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, yaitu dengan kita melekat dan intim dengan Tuhan sebagai pokok anggur. Sebab kita adalah carangnya. Iya, betul sekali. Kita adalah carangnya. Nah, ketika kita intim dan melekat dengan Yesus yang adalah pokok anggur, dengan kita rest, kita merenungkan firman Tuhan, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi kita dengan kasih Allah. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat memanifestasikan buah roh. Ya. Amin. Ini Ya. benar sekali ya. Jadi kita cukup rest, kita nempel. Nempel. Nanti otomatis seperti pokok dan anggur itu dan carangnya, Roh Kudus akan membuat kita dimampukan untuk menghasilkan buah roh Amin. itu ya. Nah, buah Roh Kudus inilah yang membuat kita menjadi manusia baru. Nah, ya, karena buah Roh Kudus ini karakter Kristus ya. Iya. Sebab buah Roh Kudus adalah kasih yang diekspresikan dalam berbagai ekspresi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Tuhan Ya. mau ini manusia baru kita ya begitu ya. Buah roh itu tadi ya, karakter Kristus ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita sudah ada beberapa sahabat yang ingin didoakan. Di sini sudah ada Chris, Stephen, dan Ayu. Halo semuanya. Halo. Silakan Chris. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Perkenalkan saya Chris Larsen. Hari ini saya minta tolong untuk mendoakan pergumulan saya tentang pekerjaan saya yang saat ini saya jalani. Biarlah pekerjaan ini berjalan dengan baik. Lalu juga untuk pergumulan saya tentang jodoh, biarlah saya dapat segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Itu saja pergumulan saya. Terima kasih Pak Agus dan Bu Mala. Chris, Terima baik. kasih, Chris. Kita doakan ya buat Iya, Chris gitu. ya. Percaya Chris, rancangan Tuhan buat kita bukan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera ya. Kita doakan Tuhan kayak berdoa hari ini untuk Chris, untuk pekerjaan Chris Ya. supaya yang terbaik terjadi untuk Chris. Amin. Dan semua yang menjadi rencana Tuhan terjadi untuk pekerjaan Chris. Bahkan kayak berdoa juga untuk jodohnya Chris. Tuhan pertemukan Chris dengan orang yang kau pilih supaya melalui pasangan hidupnya ini Chris bisa menggenapi rencana Tuhan dan mereka ada di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada Stephen nih ya. Halo Stephen. Yuk. Halo, Stephen. Nah, silakan Stephen. Silakan. Ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan nama saya Stephen Kristiani. Saya di sini minta doa untuk pergumulan saya hadapi bahwa saat ini saya merasakan saya jauh dari Tuhan. Sekiranya ada cara untuk bagaimana saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mohon doanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kita mengerti ya. Mungkin lagi banyak masalah atau apa ya. Nah, tapi mesti percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita dan Amin. ingin ada bersama dengan kita. Kita Amin. berdoa ya. Tuhan, kami berdoa jamah hati Stephen supaya hari ini hatinya boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan dan Stephen menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi Stephen dan Amin. Tuhan dekat dengan Stephen. Kayak berdoa Tuhan hari ini biarlah kasih Allah memenuhi Stephen dan membawa hatinya bisa melekat dan merasakan kasih-Mu Tuhan.
Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah berikutnya ada Ayu nih, ya silakan Ayu. Silakan Ayu. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan saya Ayu. Saya mau minta doanya untuk pergumulan yang teman saya hadapi tentang teman saya yang terjerat pinjaman online. Mohon doanya ya Pak, Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, iya. Iya, Ayu. Wah, luar biasa ya. Ayu punya hati nih untuk mendoakan juga temannya yang ada masalah. Satu hal kita mesti ingat ya bahwa apapun yang dialami oleh temannya Ayu ini, mungkin pada waktu itu dia terdesak atau dia sedang bingung gitu apa jalan keluar untuk kehidupannya dan akhirnya terlibat di dalam pinjaman online itu ya. Kita akan berdoa ya untuk temannya Ayu ini ya. Bapa di surga, Engkau mengenal pribadi ini. Teman dari saudara kami Ayu ini Tuhan, yang saat ini teman ini terlibat dengan pinjol Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri yang mengerti keberadaan daripada pribadi ini. Kami berdoa agar pribadi ini boleh datang kepadamu, mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk melakukan lebih daripada yang kami doakan atau pikirkan. Allah yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Hari ini kami berdoa agar pengenalan akan Engkau Tuhan turun ke atas teman daripada Ayu ini. Untuk dia boleh mengerti bahwa ada Tuhan, ada pribadi yang mengasihi dia. Ada pribadi yang sanggup membawa dia keluar dari permasalahan ini. Dan ada pribadi yang menjamin hidupnya, yang selalu memeliharanya, yaitu Engkau Tuhan. Saat ini biarlah Roh Kudus Engkau menjamah hati daripada teman daripada Ayu ini, agar temannya ini Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan mengalami satu pertobatan dan menyadari bahwa apa yang selama ini ia lakukan Tuhan itu justru ya karena menyulitkan hidupnya. Kami berdoa agar pribadi ini mengerti bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Amin. Kami berdoa biar kuasa daripada Roh Kudus melawat daripada teman Ayu ini Tuhan, dan menyadarkan dia bahwa ada pribadi yang mengasihinya, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Amin. Dan biarlah perjumpaan pribadi ini melepaskan semua keterikatan daripada pribadi ini dari pinjaman online atau apapun yang saat ini membuat hidupnya terpuruk atau menjadi putus asa. Tapi kami percaya orang yang berharap kepadamu selalu mendapatkan pertolongan. Biarlah pengharapan daripada teman Ayu ini, pengharapannya adalah Engkau semata-mata. Kami serahkan pribadi ini ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kasih dan kuasa daripada Roh Kudus yang pasti melawatnya dan membawa dia kepada pertobatan, membawanya kepada pengenalan akan Engkau, dan membawa dia kepada keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami berucap syukur atas semua pertolongan dan jawaban doa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih ya buat respon dan videonya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Nah bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Amin. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan. Sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita menjadi manusia baru? Pertama, ketika kita bertobat, kita lahir baru dan percaya Yesus, maka identitas, status, dan posisi kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru.
yaitu menjadi manusia baru yang sudah merdeka, yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, dan sudah dikuduskan. Kedua, sebagai manusia baru kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita yang terus-menerus diperbarui dengan kita intim melekat dengan Yesus yang adalah pokok anggur, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mempersilahkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kami dengan kasih dan damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan, dan memimpin kami untuk kami hidup benar. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan yang baru dan manusia yang baru. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menanggalkan dan membuang semua manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami yang terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi Dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil